Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya Wisnu Nugroho. Di sini saya akan membahas operasi hitung campuran bilangan bulat. Ini adalah materi matematika SMP kelas 7 semester 1. Dimana ini sebenarnya juga ada di dalam materi SD atau untuk SMA mungkin jurusan IPS, dan untuk SMK juga ada. Itu langsung saja kita ke materi. Oke, kita ke persoalan, yaitu pertama, hasil dari negatif 48 dikurangi negatif 24 dibagi negatif 8 ditambah 3 dikali 3 adalah titik-titik. Kita jawab ya. Saya tulis lagi soalnya seperti ini, sama seperti yang di atas. Sebelumnya kita akan membahas urutan operasi bilangan bulat dulu. Jadi ketika kita menghadapi operasi bilangan bulat seperti ini, adik-adik, kita yang pertama adalah yang kita kerjakan yang di dalam tanda kurung, di dalam tanda kurung. Jadi di mana ini? Ya ini di dalam tanda kurung. Kemarin adik-adik ada yang bertanya pada saya. Nah, ini juga ada tanda kurung. Ini tanda kurung ini karena ini ada pengurangan negatif ya. Jadi kalau ada operasi mungkin di sini ditambah negatif atau dikurangi negatif. Nah, itu ini diberi tanda kurung biar tidak membingungkan, ini diberi tanda kurung. Jadi ini dua tanda ini beri tanda kurung. Nah, ini. Oke, langsung saja karena sesuai aturan yang pertama adalah di dalam tanda kurung, kita akan kerjakan di dalam tanda kurung ini. Negatif 8 ditambah 2. Kalau mudahnya punya utang 8, kita kembalikan 2, berarti kita masih punya utang 6, gitu ya. Selanjutnya kita lihat apalagi operasi kali atau bagi, perkalian atau pembagian. Nah, ini kita bahas adalah kesalahan yang kedua yang sering dilakukan adik-adik. Lah, kata-katanya kali dulu terus bagi, berarti yang dikerjakan kali dulu. Nah, bukan begitu. Jika kali dan bagi bobotnya sama, jika dua-duanya ada, yang kita kerjakan adalah yang di depan terlebih dahulu. Jadi yang kita kerjakan ini dulu, karena ini yang di depan. Bukan berarti kata-katanya kali atau bagi terus kali dulu, negatif 6 kali 3, ini bukan. Tetapi ingat yang ditulis dulu, karena yang pertama dulu ini adalah posisinya yang di kiri ini adalah bagi, maka bagi kita kerjakan lebih dahulu. Negatif 24 dibagi negatif 6, karena negatif dan negatif kita lihat positif ya, jadinya 4. Ini jadinya ini. Terus selanjutnya kali 3. Nah, saya beri tanda kurung untuk mempermudah. 4 kali 3. Jadi ini tandanya ini di luar ini ya. 4 kali 3. 4 kali 3 berapa adik-adik? 4 kali 3 adalah 12. Karena ini tadi negatif, jadi seperti ini. Pengurangan ya ini. Jadi negatif 48 dikurangi 12. Nah, sama saja utang 48, utang lagi 12, jadinya negatif 60. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi hasil dari negatif 48 dikurangi negatif 24 dibagi negatif 8 tambah 2 tambah 3 adalah negatif 60. Caranya seperti ini tadi, dengan cara yang sederhana, semoga bisa paham. Mungkin jika adik-adik masih bingung, bisa bertanya pada komen atau mungkin bingungnya bagian mana,
bisa ditanyakan, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, langsung saja adik-adik ke permasalahan berikutnya. Negatif 20 ditambah K kali negatif 6 ditambah negatif 42 dibagi negatif 3 sama dengan 24. Nilai K adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan mencari K. Dan kita jawab. Ini soal sama seperti yang di atas ya. Oke, langsung saja. Tadi sudah saya jelaskan, kali dan bagi itu sama bobotnya, karena di sini ada kali dan bagi, kita kerjakan. Oke ya. Di sini ada positif K dikali negatif 6. Maka di sini positif dan negatif menjadi negatif. Bisa langsung K kali 6 adalah 6K, gitu ya. Langsung saja biar cepat. Ini negatif dan positif bisa kita langsung kita uraikan ya tadi. Negatif 42 dibagi negatif 3, jadinya adalah karena negatif dan negatif jadi positif. Positif nanti bertemu dengan positif juga positif. Jadi 42 bagi 3 adalah 14. Oke, begitu. Insya Allah mudah ya. Jadi ini bagi ini kali ini. Nah, gitu. Tinggal ini tandanya positif, negatif, negatif. Negatif, negatif, positif. Terus ada lagi positif, positif dengan positif juga positif. Itu saja. Lebih mudahnya begitu. Oke, langsung saja kita jadikan satu. Ini yang tidak mengandung K kita jadikan satu. Nah, ini dengan yang tidak mengandung K. 14 digeser ke sini. Ini ya jadinya seperti ini. Untuk mempermudah perhitungan saja. Setelah digeser kita operasikan. Negatif 20 tambah 14 adalah negatif 6. Ini masih seperti ini sama. Selanjutnya setelah negatif 6, nah ini kita bawa ke kanan. Sesuai aturan kemarin sudah saya jelaskan bahwa jika negatif 6 ini di operasi penjumlahan pengurangan ini geser, maka tandanya akan berubah. Negatif 6 geser ke kanan jadi apa, Dek? Jadi tandanya berubah menjadi positif atau menjadi penjumlahan. Jika di sini, jika di depan dia akan positif, jika di sini juga menjadi operasi penjumlahan. Begitu, jadi 24 ditambah 6 sama dengan 30. Jadi negatif 6K sekian. Nah, jadi K sama dengan 30 dibagi negatif 6. Ingat, operasi perkalian jika pindah posisi dia menjadi operasi pembagi. Berkali jadi bagi. Ini untuk mempermudah kita saja ya. 30 bagi negatif 6, positif negatif jadi negatif. 30 bagi 6 adalah 5. Nanti K nya sama dengan negatif 5. Begitu adik-adik. Mudah-mudahan bisa membantu penjelasan saya. Kita menuju ke permasalahan berikutnya. Seorang pedagang selama 1 minggu mengalami untung dan rugi. Pedagang tersebut untung 100.000 sebanyak 2 kali dan rugi 25.000 sebanyak 3 kali dan untung 150.000 sebanyak 2 kali. Jadi pedagang ini mengalami untung 2 kali dan ruginya ini ya 100.000 nya 2 kali, ruginya adalah 25.000 nya 3 kali, terus untung lagi 150.000 2 kali. Jumlah keuntungan pedagang tersebut selama 1 minggu adalah titik-titik. Oke adik-adik, kita cari bersama. Kita akan mencari untung. Nah ini yang pertama adalah kegiatan pertama, yaitu menguntungkan 100.000 sebanyak 2 kali. Kita tulis seperti ini. Selanjutnya kita tambah. Terus
ada 3 kali transaksi mungkin ya, untungnya ruginya adalah 25.000, rugi 25.000 kali 3 kali. Nah, kerugiannya kita tulis seperti ini. Terus untung lagi 2 kali 150.000, ya kita tulis seperti ini. Jadi kenapa ini negatif? Karena dia rugi gitu ya. Kalau untung langsung kita tulis positif. Langsung kita operasikan, 2 kali 100.000 adalah 200.000, 3 kali 25.000 adalah negatif atau dikurangi 75.000, 2 kali 150.000 adalah 300.000. Ini kita total adalah 425.000 rupiah. Langsung saja ke persoalan berikutnya. Suhu udara di kota X dari pukul 15.00 hingga pukul 2.00 setiap 2 jam naik 1 derajat Celcius. Jadi dari pukul 15.00 itu sama saja jam 3 sore ya, sampai pukul 2. Wah, ini sampai 2 pagi, setiap 2 jam naik 1 derajat Celcius. Jadi suhunya naik. Suhu udara pada pukul 00, nah, itu diketahui atau tercatat negatif 5. Yang ditanyakan adalah suhu udara pada kota X pada pukul 18. Nah ini ya, 00 itu bisa ditulis 24.00, bisa ditulis 00.00 gitu ya adik-adik. Nah oke, kita jawab bersama. Dari pukul 18 sampai pukul 00 itu selisihnya berapa? Nah ini kita tulisnya sebaiknya 24 saja ya. Ini 24 dikurangi 18 berarti berapa? Ada 6 jam selisihnya, ada 6 jam. Selanjutnya kita cari bersama-sama. Ini ya, negatif 5. Kenapa ditulis negatif 5? Karena suhu yang diketahui adalah suhu yang di titik 00 atau 24.00 ini adalah negatif 5, suhu awal yang diketahui. Sekarang kita akan mencari selisihnya. Selisih yang diketahui dengan yang ditanyakan berapa? Adalah 6 jam pukul, yaitu dari pukul 18 ke 00 ini adalah 6 jam. Terus kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena setiap 2 jam kenaikan atau selisih suhu itu terjadi setiap 2 jam. Selanjutnya kita kalikan, kita dalam kurung ya, ini dalam kurung kita kalikan 1 derajat. Nah, ini. Ketika nanti ini naiknya misalkan 3 derajat setiap 2 jam, ya ini kita ganti 3 gitu. Oke. Ini ada pertanyaan kenapa ini negatif? Karena suhunya adalah dari negatif 5. Nah, negatif 5 ini berkurang ya, berkurang dari pukul 00 ke pukul 18 itu kan berkurang. Kalau ini naik, kalau 18 ke 00 naik, tapi kalau 00 ke 18 itu adalah berkurang. Untuk itu di sini kita beri tanda pengurangan. Langsung saja yang kita kerjakan di dalam kurung dulu, yaitu 6 dibagi 2 adalah 3. Selanjutnya yang kita kerjakan adalah 3 kali 1, yaitu negatif 3 itu ya, 5. Nah dengan ini 5 dikurangi 3 adalah
negatif 8. Berarti apa adik-adik, suhu udara di kota X pada pukul 18.00 adalah negatif 8. Oke, selanjutnya suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju ke lantai 6, lalu ke lantai 3, dari lantai 3 bergerak menuju lantai 5, lalu berhenti di lantai 4. Jika tinggi bangunan setiap lantai itu 3 meter, elevator tersebut telah bergerak sejauh titik-titik meter. Oke ya, kita akan jawab. Nah, kita misalkan elevator telah bergerak sejauh k meter, maka ini k, ini totalnya adalah k meter. Nanti kita akan sekarang menghitung lantainya dulu. Nah, pergerakan lantainya dulu. Ini kan lantai 1 ke lantai 6, berarti dia sudah bergerak 6 lantai. Itu ya adik-adik, 1 menuju ke 6 lantai. Sekarang dari 6 lalu ke 3, gerak lagi 6 ke 3. Terus dari 3 kita menuju ke 5. Nah, kita akan mencari selisihnya gitu ya. Dari 3 menuju ke 5, 5 dikurangi 3. Kenapa tidak 3 dikurangi 5? Karena kita akan mencari selisih. Jadi panjang selisih, nanti panjang lantainya. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil gitu. Terus lalu berhenti di lantai 4. Jadi dari lantai 5 berhenti di lantai 4, bergeser lagi ke lantai 4, maka 5 dikurangi 4. Selanjutnya di semua lantai ini setelah ketemu akan dikalikan 3. Karena apa? Karena setiap lantai atau setiap ruang itu tingginya adalah 3 meter. Oke, langsung saja. Ini ya tadi ya, kita selisihnya kita cari. Selisih yang pertama adalah 6 lantai. Dari 1 ke lantai 6 itu 6 lantai. Dari lantai 6 ke lantai 3 adalah 3 lantai. Dari lantai 3 ke 5, nah itu 5 dikurangi 3 ya, ini. Itu adalah selisihnya adalah 2 lantai. Selanjutnya dari lantai 5 ke 4 itu adalah selisihnya hanya 1 lantai. Selanjutnya lantai-lantai ini akan kita jumlah. Nah, ini. Jadi pergeserannya pertama tadi 6 lantai, 3 lantai, 2 lantai, 1 lantai. Totalnya adalah 12 lantai. Karena pergeserannya tadi 12 lantai, selanjutnya dikalikan 3 meter. Jadi totalnya adalah 36 meter. Begitu ya adik-adik. Di elevator telah bergerak sejauh 36 meter. Begitu saja adik-adik penjelasan dari saya. Materinya sudah habis. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, mungkin di komen. Insya Allah kami bahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.